Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Anak muda harus ada semangat. Shalom. Kasih senyuman dulu samping kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus baik. Kalau perlu tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Pertama-tama saya bersyukur, berterima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah mempercayakan saya memberitakan kebenaran firman Tuhan buat teman-teman semua. Malam hari ini saya percaya bahwa firman Tuhan yang saya akan bagikan dapat memberkati kita semua. Amin. Langsung saja tidak berlama-lama, mari kita buka di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-12. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Kalau yang sudah dapat katakan amin, dan saya jemput kita semua bangkit berdiri dan kita bacakan bersama-sama. Roma 12 ayatnya yang ke-12. Yang sudah dapat? Semua sudah? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sekali lagi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, sekali lagi shalom. Tema yang saya ambil pada malam hari ini adalah rahasia hidup diberkati. Siapa yang mau hidupnya diberkati? Coba angkat tangan. Orang-orang muda mau hidup diberkati? Amin. Nah, pasti teman-teman rindu hidup diberkati. Kita rindu setiap doa-doa kita diberkati Tuhan. Setiap doa-doa yang kita naikkan dijawab Tuhan. Setiap kerinduan kita, harapan kita, semua yang kita rindukan, kita mau untuk hidup kita diberkati. Tapi teman-teman, tidak mudah untuk hidup kita diberkati. Harus ada banyak hal yang kita korbankan, harus ada banyak hal yang kita harus lakukan. Waktu kita harus kita korbankan, banyak hal yang harus kita lakukan, harus kita korbankan dalam hidup ini. Nah teman-teman, malam hari ini saya akan bawa kepada kita beberapa hal rahasia engkau diberkati atau rahasia hidup diberkati. Yang pertama adalah berharap. Poin pertama adalah berharap. Nah, pertanyaan pertama buat kita semua, pernahkah teman-teman dikuasai oleh rasa tidak ada harapan? Seolah-olah apapun yang kau lakukan, seolah-olah apapun yang kau buat, tidak ada harapan, tidak ada pengharapan. Semua yang kau lakukan sama sekali tidak ada harapan. Orang-orang yang kau harapkan, orang-orang yang tadinya engkau taruh harapanmu, orang-orang yang tadinya engkau taruh harapanmu di dalam tangan mereka, semuanya pergi mengecewakan engkau, pergi meninggalkan engkau, mengecewakan engkau. Semua yang kau harapkan tidak menjadi tidak ada harapan sama sekali. Nah, bagaimana engkau mau diberkati Tuhan? Bagaimana engkau bisa diberkati Tuhan kalau engkau saja tidak ada harapan? Nah teman-teman, malam hari ini saya mau ajak kita semua untuk taruh harapanmu di dalam tangan Tuhan. Ketika engkau taruh harapanmu di dalam tangan Tuhan, percaya bahwa semua masa depanmu, harapanmu, cita-citamu Tuhan akan atur. Tuhan akan berkati engkau, Tuhan akan berkati masa mudamu ketika engkau taruh harapanmu di dalam tangan Tuhan. Amin. Nah, ketika engkau taruh harapanmu di dalam tangan manusia atau dalam orang-orang yang ada di sekelilingmu, entah itu keuanganmu, entah itu hartamu, entah itu jabatanmu, apapun yang bersifat duniawi, pastikan bahwa engkau akan kecewa. Suatu waktu engkau akan mengalami kekecewaan. Suatu waktu mereka pergi meninggalkan engkau. Suatu waktu semuanya itu akan hilang. Tapi ketika engkau taruh harapanmu di dalam tangan Tuhan, percaya
hidupmu. Lanjut lagi di dalam poin yang kedua, yaitu sabar. Nah, poin ini yang harus kita perhatikan, teman-teman. Coba kita perhatikan di dalam ayatnya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Nah, teman-teman perhatikan, sabarlah dalam kesesakan. Nah, poin ini yang harus kita bergaris bawahi, teman-teman. Sabarlah dalam kesesakan, bukan dalam dalam kesenangan, bukan dalam hal-hal yang mudah, bukan dalam hal-hal yang gampang. Tapi di sini firman Tuhan tertulis bahwa sabarlah dalam kesesakan. Kata sabar seringkali kita belum bisa untuk melakukannya. Saya masih ingat minggu lalu Kak Iren punya poin yang kedua juga sabar ya. Seringkali kita anak-anak muda ya, khususnya kita anak-anak muda, satu kata ini sabar kita belum bisa untuk melewatinya. Satu kata saja sabar. Banyak contoh ya kita bisa ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak contoh yang kita bisa ambil sebagai contoh ketidaksabaran kita, yaitu contohnya di lampu merah. Pasti kita yang tahu bawa kendaraan pasti pernah mengalaminya. Saya pun demikian, pernah melakukannya. Pasti di lampu merah setiap teman-teman yang tahu bawa kendaraan, contohnya di lampu merah ya, belum lampu hijau mungkin masih 5 detik lagi, tapi kata orang Kupang bilang makan rapak, sepisu, jalan su. Nah itu yang sebagai contoh ketidaksabaran kita ya teman-teman. Nah dari ketidaksabaran kita menunggu lampu merah, bisa saja di depan kita bisa terjadi kecelakaan atau pertengkaran dan lain sebagainya. Nah teman-teman, nah lihat dari ketidaksabaran kita menimbulkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang tidak baik di depan. Nah itu teman-teman bisa perhatikan, ketika kita sabar di hadapan Tuhan, sabar menanti janji Tuhan dalam hidup kita pasti diberkati. Contoh lain yang saya ambil dalam firman Tuhan, contoh lain yang saya ambil dalam Alkitab, yaitu Abraham dan Sarah. Teman-teman, kalau teman-teman masih ingat cerita ini, Abraham dan Sarah, Tuhan berjanji memberikan mereka keturunan dari kandungannya Sarah sendiri. Tapi apa teman-teman? Karena ketidaksabarannya Sarah mengambil Hagar hambanya, diberikan kepada suaminya Abraham, dan melalui hubungan mereka memiliki keturunan yang disebut yang dinamai Ismail. Nah, Ismail kita tahu sama-sama bahwa Ismail memiliki keturunan yang memberontak, keturunan yang melawan kita sendiri, keturunan yang disebut sebagai keledai liar. Nah, kalau teman-teman tidak percaya, mari kita buka di dalam Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan terlalu panjang, jadi kita langsung saja diperhatikan ayatnya yang ke-11 dan 12. Nanti teman-teman bisa baca di rumah. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya itu. Nah lihat teman-teman, karena apa? Ketidaksabarannya Sarah menanti janji Tuhan, ketidaksabarannya Sarah menanti janji Tuhan akan memberikan mereka keturunan. Dia mengambil keputusan yang salah, dia mengambil keputusan yang fatal. Akhirnya apa? Dia memiliki keturunan yang disebut sebagai keledai liar. Nah teman-teman, begitupun dengan kehidupan kita. Teman-teman harus sabar menanti janji Tuhan dalam kehidupan teman-teman, dan saya pun sendiri juga. Ketika Tuhan masih belum menjawab doa-doa teman, sabar untuk menanti janji Tuhan atas hidup teman-teman. Dan saya percaya ketika waktu Tuhan yang terbaik, teman-teman akan menerima yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Baik, lanjut saja kepada poin yang terakhir, yaitu tekun dalam doa. Kembali kepada firman Tuhan yang tadi, Roma 12 ayat 12.
terutama dalam berdoa. Bukan dalam hal doa saja. Saya mau di sini tekun dalam hal bekerja, tekun dalam hal melayani, tekun dalam hal belajar, tekun dalam hal bekerja. Di mana engkau bekerja, di mana engkau kuliah, di mana engkau berpendidikan, di mana engkau melayani. Saya mau katakan bahwa bertekunlah di dalam semuanya itu. Karena ketika engkau tekun, engkau terus melakukan hal itu, terus engkau lakukan hal yang baik, Tuhan akan berikan kepadamu. Nah teman-teman, sebagai contoh dalam Alkitab, kita bisa contoh Ayub ya teman-teman. Ayub adalah seorang yang kaya, dia adalah seorang yang beradab, tapi dia mengalami cobaan, yaitu kalau teman-teman tahu dia mengalami sakit yang membuat banyak orang menjauh dari dia. Yang kedua, anaknya Tuhan ambil. Yang ketiga, kekayaan Tuhan ambil. Pokoknya semua yang dia miliki Tuhan ambil. Tapi apa teman-teman yang spesial dari Ayub? Dia tetap setia, dia tetap tekun, dia tetap setia mencintai Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan. Nah teman-teman, saya mau bilang bahwa ketika engkau tekun di dalam hadirat Tuhan, ketika engkau tekun dalam doa-doamu, ketika engkau tekun dalam pelajaran, ketika engkau tekun dalam pendidikan, percaya bahwa hasil yang engkau dapatkan pun adalah hasil yang terbaik juga. Nah teman-teman, saya mau bilang juga kepada teman-teman, ketika teman-teman semua di sini contohnya pelayanan, teman-teman hari ini datang tidak melayani, hari ini datang doa, minggu depan tidak, hari ini engkau datang gereja, minggu depan tidak, hari ini engkau datang pemuda, minggu depan tidak. Nah saya mau bilang, berkat Tuhan pun sedemikian akan istilahnya bolong-bolong kepada engkau. Tapi engkau kalau setia di hadapan Tuhan, engkau tekuni pelayananmu, engkau tekuni doa-doamu, percaya bahwa hidupmu juga akan diberkati Tuhan. Baik, mungkin itu saja kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat teman-teman semua. Kiranya dapat memberkati kita, anak-anak muda di tempat ini. Shalom.